Horas madihita saluhutna. Akadongan nani holongan dibaga satu hata Yesus Kristus. Asa marsipangano kita muse sian hatan di bata. Alayan da orang marsipangano kita sian hatan di bata. Cumulu mahita martangiang. Mau liate pasahat roa nami Tuhan tua depanmu. Alan ditotong dengan dibasam nama dungani hami. Bui hami hipas satu sadarion. Nuaimpe Tuhan naing marsaring mahatami di tongotongan nami. Homa nama ngaramoti hati-hati doa pikiran nami. Asa waktu si hami hatam naneng sitangi honon nami. Amin. Akadongan nani holongan di baga satu hata Yesus Kristus. Turpuk jamita dihita di minggu tasadarion ima minggu perjolu duk Trinitatis. Topik minggu ima gabe akka anak ni dibata marhite hapor seyaon di Yesus Kristus. Di bahasa Indonesia didok, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang terambil dalam kitab surat Paulus yaitu Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayat 29. Saya bacakan untuk kita semua dalam bahasa Indonesia. Dengan judul perikop Hukum Taurat atau Janji. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sejatinya dalam dunia ini ada banyak macam, jenis maupun rupa dari sikap masing-masing manusia. Ada banyak sikap manusia dalam menanggapi hal-hal di dunia ini. Ada yang memiliki sikap lembut, ada juga yang memiliki sikap keras. Ada yang memiliki sikap demokratis, dan ada juga yang memiliki sikap ingin menang sendiri. Ada sikap yang gampang diubah, namun ada juga sifat yang sulit diubah. Semua membuat sikap masing-masing. Salah satu sikap manusia yang paling sulit untuk diubah adalah fanatik. Fanatik sendiri adalah suatu sikap yang mengidolakan, mengagungkan, atau mempertahankan suatu prinsip yang tertutup terhadap perbedaan dengan pihak lain atau orang lain. Secara ekstrim, orang yang fanatik tidak pernah mau memandang atau mendengar pendapat orang lain atau kebenaran yang lain. Baginya hanya dialah yang paling benar dan orang lain itu salah. Sehingga pada akhirnya orang yang fanatik terhadap sesuatu cenderung akan menjadi seorang yang arogan. Seperti pada suatu ketika ada 3 orang yang ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat. Namun satu di antara mereka adalah orang yang keras kepala.
Jadi kalau di bahasa Sonari, tidak mau guru dok. Tidak mau mendengarkan pendapat ataupun petunjuk dari orang lain. Jadi ketika mereka hendak pergi, salah satu temannya yang keras kepala tadi tidak mau mengikuti jalan dari kedua temannya yang akan mereka lalui. Yang satu ini lebih percaya dan mengandalkan maps daripada harus percaya kepada kedua temannya tadi. Sementara teman yang kedua tadi tidak pakai maps, tetapi sebelumnya mereka sudah pernah ke sana, sehingga mereka sudah tahu jalan cepat dan nyaman sampai ke sana. Sehingga singkat cerita mereka bertiga sama-sama berangkat, namun dengan jalan yang berbeda. Di tengah perjalanan, orang yang mengandalkan maps tadi, orang yang keras kepala tadi, yang mengandalkan maps itu justru malah dibawa ke jalan kecil oleh maps itu yang tidak bisa dilalui oleh motor. Sehingga dia harus coba putar balik dan buka ulang mapsnya. Namun setelah dia buka, kedua kalinya dia tetap dibawa ke jalan yang kecil yang sekarang sudah penuh dengan pohon-pohon. Lalu dia putar balik lagi dan ingin cari jalan lain. Namun ketika dia buka HP-nya, tiba-tiba HP-nya langsung mati karena lowbat, sehingga membuat dia tersesat di sana. Sementara kedua temannya tadi sudah sampai di tempat tujuan dan menikmati suasana dan keindahan tempat yang mereka tuju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, demikianlah gambaran jika kita terlalu mengandalkan diri sendiri dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Hasilnya adalah tersesat sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hidup orang Kristen sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang didasarkan oleh iman kepada Yesus. Hidup orang beriman adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan perbuatan baik, yang pada akhirnya akan berujung pada damai sejahtera. Oleh karena itu, hidup oleh iman kepada Kristus bukanlah hidup yang fasik. Hidup oleh iman kepada Kristus bukanlah hidup yang pasif, tetapi hidup oleh iman kepada Kristus harus selalu disertai dengan action atau tindakan. Paulus menulis dalam Yakobus 2 ayat 26 demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya adalah, jika kita berkata kita seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, namun kita tidak berbuah atau tidak melakukan tindakan yang mendeskripsikan sebagai seorang Kristen, Paulus menyebut itu adalah iman yang mati. Jika sudah mati biasanya diapain? Umumnya itu akan dibuang karena sudah tidak berguna lagi. Selanjutnya Paulus menyebut dalam Yakobus 2 ayat 22, iman harus bekerja sama dengan perbuatan supaya iman menjadi sempurna. Tindakan baik kita lah yang menyempurnakan iman itu. Action tadi. Itulah sebabnya iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang terus-menerus mengalami tempaan, supaya iman kepada Kristus dari waktu ke waktu tetap terjaga dan terpelihara. Las ido na diodolhon si Paulus tuhita sian turpukon akadongan na diaolongan. Kita kembali ke topik minggu. Tadi topik minggu kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika kita melihat ada kata pembenaran di sana, yaitu kata
karena iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, banyak hal-hal luar biasa yang terjadi karena iman. Misalnya dalam perikop ini diangkat satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Sesungguhnya jika kita mengingat kembali, Abraham diberi gelar menjadi bapa segala orang percaya, itu adalah karena imannya. Kemudian Ayub, dalam perjalanannya melawan cobaan iblis yang hampir memutuskan nyawanya, namun hasilnya justru memberikan berlipat ganda. Itu adalah karena iman. Dan masih banyak hal-hal luar biasa terjadi hasil dari pekerjaan iman. Namun menjadi pertanyaan sekarang bagi kita, dalam perikop ini, mengapa kata iman diperhadapkan dengan kata Taurat? Itu yang penting. Apa sebenarnya yang terjadi pada masa itu? Dan apa maksud Paulus mengatakan dibenarkan karena iman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ternyata pada saat itu jemaat Galatia dikacaukan oleh pengajaran yang merupakan ajaran yang bertolak dengan Injil. Orang-orang Yudais ingin menyahudikan segala jemaat dan tanpa terkecuali termasuk jemaat yang dibangun dan yang didirikan oleh Paulus. Orang-orang Yudais mencoba meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan mentaati hukum Taurat. Orang-orang Yahudi juga menghasut orang-orang Galatia untuk melawan Paulus dengan menggugat kerasulan Paulus. Maka karena itu Paulus kemudian penuh dengan emosi, tegas dan terus terang. Dan Paulus mengajarkan sesuai dengan iman Kristen. Boy madohonon terjadi dua perjuangan ajaran di son pada hati ai, yaitu ajaran Yudais, yaitu Taurat, dan Paulus ajaran iman kepada Kristus. Dalam ayat 23 sampai ayat 24, Paulus menyebutkan di sana bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi sebaliknya hukum Taurat menjadi penuntun agar setiap orang memperlakukan kebaikan, agar setiap orang melakukan kebaikan. Kebaikan berdasarkan hukum Taurat. Namun kebaikan berdasarkan hukum Taurat disebut di sana adalah kebaikan yang diperjualbelikan. Sebab kebaikan itu muncul sebagai sebuah transaksi. Mereka melakukan itu karena ada hukum Taurat itu, bukan karena diimani. Inilah yang menjadi dasar, yang mendasari Rasul Paulus untuk menyatakan bahwa perbuatan baik sebagai sebuah transaksi bukanlah kebaikan yang murni. Sebuah kalkulasi dalam perbuatan yang baik akan membuat nilai kebaikan itu merosot pada titik terendah dan tidak berguna. Maka dengan tegas Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa tidak dapat mengatasi dosanya sendiri. Sebabnya manusia itu memerlukan keselamatan yang bertolak dari kasih karunia atau kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hukum Taurat tidak dapat membawa kita atau membawa orang kepada keselamatan. Namun hukum Taurat dapat menuntun orang untuk mencari atau merindukan kelepasan dari Sang Juru Selamat. Ido di ayat 20 saat 24 ini. Maka ketika Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa, hukum Taurat tidak lagi diperlukan. Sebab Kristus sendirilah kegenapan hukum Taurat itu. Sudah ada di dalam Kristus.
Kalau di dalam Roma 10 ayat 4 itu dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sudah digenapi. Oleh karena itu Paulus menyatakan bahwa hanya dalam iman kepada Yesus Kristus seseorang dapat tiba pada keselamatan yang ditanggapinya dengan perbuatan. Rasul Paulus juga mengemukakan bahwa di dalam Yesus Kristuslah seseorang mengalami kemerdekaan untuk terus berkarya dengan hati yang berkobar-kobar, dengan keyakinan yang kuat bahwa dalam seluruh pergumulan dan tantangan yang dihadapinya, iman kepada Yesus Kristus tidak goyah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan kiranya ada di antara kita yang menganggap dirinya bisa untuk menebus dosanya sendiri dengan apa yang dia miliki. Keselamatan itu mutlak dari Allah, dan itu adalah pekerjaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang mampu memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Kedatangan Kristus membuat kita semua menjadi sama dan dibenarkan dengan cara yang sama pula. Maka di sini Paulus mengemukakan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang meruntuhkan berbagai tembok pemisah. Tembok pemisah yang selama ini dibangun dengan kokoh penuh arogansi bahwa Yahudi adalah bangsa utama, sedangkan bangsa lain adalah bangsa kelas rendah. Arogansi seperti ini tidak dikenal lagi dalam iman kepada Kristus. Sebab semua yang beriman kepada Kristus memiliki relasi yang baik seperti keluarga. Maka Paulus menggunakan istilah anak-anak Allah. Itulah di ayat 26 itu. Dengan sebutan sebagai anak-anak Allah, maka setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus selalu menjaga persekutuan mereka. Persekutuan yang memiliki warisan janji Allah kepada Abraham. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.